Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk talabul ilmi. Karena talabul ilmi adalah merupakan salah satu kewajiban kita ya sebagai seorang muslim untuk menuntutnya, artinya untuk menuntut ilmu. Maka dari itu marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan senantiasa kita bersyukur kepada Allah, niscaya kita semua akan diberikan tambahan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kemudian salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita, yaitu siapa? Sayyidil Mursalin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bersalawat kepada Rasulullah, harapan kita adalah kita mudah-mudahan mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kepada anak-anakku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di antara kewajiban awal ya, itu orang mukallaf adalah mereka mempelajari tauhid, adalah mereka mempelajari dua kalimat syahadat. Ini adalah kewajiban awal bagi mukallaf. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surat Muhammad, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ya. Ini adalah, yaitu dalam surat Muhammad ayat 19, Allah mengatakan yang artinya, maka ketahuilah bahwasanya tiada ilah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wastaghfir li dzambik, dan mohon ampunlah kalian kepada Allah atas dosa-dosa kalian. Kemudian di antara kewajiban pula bagi orang yang hendak masuk Islam, artinya orang kafir, kemudian dia hendak masuk Islam, maka kewajiban pertama adalah mereka mengikrarkan dua kalimat syahadat. Ini adalah kewajiban awal bagi siapa saja orang kafir kemudian dia masuk Islam, maka kewajiban pertama adalah mengikrarkan dua kalimat syahadat, yaitu apa? Yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini. Maka jelaslah bagi kita semua bahwasanya tauhid uluhiyah adalah merupakan maksud, adalah merupakan inti dakwah daripada dakwah para rasul, yang mereka senantiasa menyeru kepada manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian suatu amal ibadah itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala manakala didasari dengan tauhid. Karena tauhid adalah merupakan perkara yang sangat mendasar. Maka sudah kewajiban kita semua untuk senantiasa mempelajari tauhid,
yaitu mempelajari dua kalimat syahadat, yaitu kalimat la ilaha illallah dan kalimat Muhammadur Rasulullah. Maka ini adalah perkara yang mendasar yang siapa saja untuk wajib mempelajarinya. Karena amal itu dibangun di atas dasar ini, yaitu dibangun di atas dasar tauhid. Maka kalau orang tidak ada tauhid padanya, maka yang muncul adalah kesyirikan. Di mana kesyirikan adalah merupakan salah satu penghapus daripada amal-amal ibadah kita. Na'udzubillah. Dan kesyirikan pula adalah merupakan penyebab seseorang itu kekal di dalam neraka. Dan orang tersebut tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kesyirikan. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih." Ya, yang artinya adalah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan mengampuni dosa syirik. Maka ini adalah merupakan ancaman yang sangat berat bagi siapa saja yang melakukan kesyirikan, kemudian dia tidak sempat taubat dan kemudian dia meninggal. Maka ancamannya orang tersebut tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia akan menjadi penghuni neraka selama-lamanya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kemudian terkait dengan bahaya syirik pula, Allah Subhanahu wa taala pun menegaskan di dalam surat Al-An'am ayat 88, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang artinya walau asyraku, dan seandainya kalian melakukan kesyirikan atau menyekutukan Allah, lahabita anhum ma kanu ya'malun, niscaya akan hapus, akan lenyap, yaitu amal-amal kalian yang kalian kerjakan. Ini adalah di antara ancamannya pula, bahwasanya orang yang melakukan kesyirikan, maka amal ibadah yang mereka lakukan akan hapus, akan sirna, dan dia akan menjadi penghuni neraka selama-lamanya. Kemudian dipertegas lagi di dalam ayat lain, yaitu di dalam surah Az-Zumar, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Ya. Yang artinya adalah la in asyrakta, dan jikalau kamu menyekutukannya, ya, yaitu menyekutukan Allah, la yahbatanna 'amaluka, niscaya akan hapus yaitu amal kamu, wala takunanna minal khasirin, dan sungguh kamu akan menjadi orang-orang yang merugi. Nah, ini adalah ancaman pula, yaitu terkait dengan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sudah jelas bahwasanya tauhid adalah merupakan kewajiban pertama, ya, bagi kita semua. Di mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang wajibnya tauhid. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana." Ya, di dalam surat An-Nisa itu ayat 36, ya, yaitu di mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang kewajiban yaitu bertauhid kepada Allah, tentang kewajiban beribadah kepada Allah, dan kewajiban kita menjauhi syirik atau melakukan kesyirikan. Nah, yang artinya adalah wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Wa'budullaha, dan sembahlah kalian yaitu Allah, wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun. Wabil walidaini ihsana,
kepada kedua orang tua. Ya, ini adalah sebagai dalil bahwasanya pertama kali yang wajib atau kewajiban pertama bagi setiap hamba adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala, adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu adalah menjauhi syirik. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat lain juga Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan terkait dengan kewajiban kita mentauhidkan Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-Isra ayat 23. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ya. Yang artinya adalah wa qada rabbuka, dan Tuhanmu dan Rabbmu telah memerintahkan alla ta'budu illa iyyahu, supaya kalian jangan menyembah selain Dia, yaitu selain Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kalian terhadap orang tua kalian atau kedua orang tua kalian. Ini adalah di antar penegas bahwasanya pertama kali yang wajib dipelajari oleh setiap orang yang mukallaf adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat lain juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana." Yang artinya adalah, katakanlah, marilah aku bacakan apa yang diharamkan Rabbmu kepadamu. Janganlah kamu mempersekutukannya dengan apapun. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tua kalian, yaitu kepada ibu bapak kalian. Nah, ini adalah dalil-dalil, yaitu dari Al-Quran, tentang apa? Tentang kewajiban pertama bagi seorang yang mukallaf adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan materi yang Bapak sampaikan mudah-mudahan dapat bisa dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi Bapak dan bermanfaat bagi kalian semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dan Bapak cukupkan dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.